What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up Time Out gang? We are back. Jujur gue kangen banget sih bikin Time Out sih. Gue juga tahu kesini topiknya nggak banyak guys, tapi gue pengen aja bikin Time Out ya untuk ngobrol-ngobrol dengan kalian, serta juga pastinya membahas tentang jadwal opening night dan juga Christmas game untuk NBA season 2025-2026. Dimana opening night, cannot wait, gak sabar banget sih. Oktober 22 di Jakarta, pagi-pagi itu kita akan melihat KD melihat ataupun juga mau witness mantan timnya OKC Thunder melakukan ring ceremony. That's gonna be interesting though. Dan of course gue juga senang banget karena Marcus Bolden kemarin ini baru aja direkrut dengan Santa Cruz Warriors yang merupakan tim jiliknya dari Golden State Warriors. Dan gue cukup yakin kayaknya Marcus opening night bisa aja sih masuk ke tim utamanya Warriors. Dan itu gue akan bahas di kelas Time Out hari ini. And of course, Warriors katanya lagi ngedeketin Josh Giddey guys. Wah itu menarik juga sih. Jadi topiknya itu aja sih di kelas Time Out hari ini. Yang mungkin kita bahas dikit lah tentang Luka yang kurusan guys. Kurusannya cukup jauh sih. Dan juga udah extend bersama Los Angeles Lakers. So once again, thank you so much guys for watching Time Out. Bagi yang kangen, pastikan kalian klik like ya biar gue tahu berapa orang yang kangen nih nonton Time Out. Dan kalau kalian ingin lebih dekat dengan gue, pengen ngobrolin apapun itu dengan gue 24/7, kalian bisa aja langsung join our Discord server. Itu kalau kalian mau masuk Discord, kalian harus daftar dulu jadi member di YouTube di tier 30.000 guys. Lalu nanti tinggal di connect aja di settings. Di settings tuh di Discord itu ada integration, nanti tinggal connect aja YouTube dan juga Discord kalian. Boom, otomatis kalian akan masuk ke server kita. So once again, thank you so much guys for watching. Gitu langsung kita ke topik pertama, dimana Kevin Durant will be in the building untuk mau witness mantan timnya OKC Thunder mendapatkan cincin juara serta menaikkan championship banner. Gila sih Mas Adam Silver sih gak kira-kira sih tega banget ya sama KD anjir skripnya. On the first night untuk NBA season 25-26, KD langsung disuruh lihat lah mantan timnya semua selebrasi. Gue gak kebayang sih mukanya KD kayak apa sih nanti. Gue rasa akan di zoom sih sama kamera, lalu akan dibahas nanti di social media. But oh my god, that game man, OKC Thunder versus Rockets man, that's gonna be an absolute cinema sih. Apalagi kita tahu juga KD will make his debut with his new team, the Houston Rockets. Adam Silver just don't miss man. Ini gue yakin banget semua akan tune in to this game karena ini pasti hype-nya tinggi sih. Apalagi KD udah ngetrol kan. Main dia bilang akhirnya setelah 10 tahun oke sih juara. Udah ada bumbunya tuh. Someone gonna keep that receipts for KD. But other than that, menurut gue this could be a statement game untuk Houston Rockets. Kita tahu Houston itu tim yang sangat aktif sekali off-season kali ini. Mereka, of course, the big guy, Kevin Durant, didatangkan walaupun harus lepas Jalen Green dan juga Dillon Brooks. But they got back up. They brought in Josh Okogie, Clint Capella, Dorian Finney-Smith, and of course juga ada siapa lagi? Itu dong kayaknya yang didatangkan sama Houston Rockets. But, mereka wingnya kuat banget sih tahun ini. Belum lagi masih ada Amin Thompson, Jabari Smith, Alperen Sengun, and of course Red Van Vliet. Jadi, man, that game, man, I can't wait for that game. Kita masih lama banget ya, tapi I'm very excited karena menurut gue itu bisa aja ya menjadi sedikit barometer lah kira-kira tim mana yang akan kuat di Western Conference. Walaupun kita tahu kita nggak bisa menganggap remeh the defending champion, they still have the same squad. They still have Shea, they still have Jalen Williams, Alex Caruso yang baru aja married, lalu juga Chet Holmgren. So they still gonna be really good. But man, biasanya yang selebrasi ring ceremony sih hari pertama biasanya kalah biasanya, but we'll see that. I'm very sure it's gonna be a very tight game sih. Lalu satu lagi gamenya untuk ratings lah ya di opening night ya, Los Angeles Lakers melawan Golden State Warriors. Another episode of LeBron James versus Stephen Curry. I don't know how many more times we're gonna get this matchup. Probably itu sih nanti tagline-nya ya, tapi yang pasti gue juga penasaran sih kira-kira nanti narasinya itu apakah akan ada yang bilang, apakah ini timnya Luka Doncic sekarang ini? Karena kan Luka baru aja extend ya, main ini 3 tahun ya. Setahu gue dia extend for 165 million US dollars. Dan yang menarik ya, saat Luka lagi press conference untuk perpanjang kontrak, LeBron nggak ada. LeBron kemana itu? Oh my god, mungkin lagi liburan sih, cuma
kita kan ya kalau di social space itu suka bikin aja gitu gosip-gosip. Tapi ya kita tahu juga ya kalau Luka adalah orang yang merekrut DeAndre Ayton dan juga Marcus Smart. So, I don't know apakah ada narasi bahwa sekarang ini akan menjadi timnya Luka Doncic. Apalagi Luka kita tahu turun 31 pound guys, atau sekitar 15 atau 14 kilogram. Sekarang ini lagi persiapan Eurobasket bersama Slovenia, and he does looks really slim. Si badannya bagus banget sih. Jadi gue cukup yakin he will have a great Eurobasket nanti bersama Slovenia. Eurobasket tuh akan mulai kayaknya akhir bulan atau awal bulan ya, seingat gue. Jadi watch out for Luka di Eurobasket. Dan mainnya dia kayak bete abis lawan Jerman tuh nggak bisa masuk mobil ya. Mobilnya nyangkut nih, kasihan banget sih. Tapi I don't know man, nanti gue akan lihat sih dari Eurobasketnya dulu sih dia bisa seberapa dominan, karena gue ngerasa kalau memang dia bisa in shape dan juga beneran memang bisa jaga badannya sampai nanti NBA season, I'm not gonna be surprised kalau memang sekarang ini gilirannya Luka untuk mendominasi NBA dan juga menjadi MVP. I will bet my money on him sih next season. Jadi ya Warriors on Lakers menarik lah. Menarik lah pasti, orang-orang tetap akan nonton nih, pasti ratingnya tinggi sih. Tapi gue like I said, I wanna see Luka dominate the NBA next season. Yang kasihan sih tim Eastern Conference ya. Kayaknya Adam Silver kayak bilang, F the Eastern Conference, we don't need you guys untuk opening night. 2 game aja dua-duanya semua tim Western Conference yang memang ya mengundang banyak viewers lah ya. Karena kita akan pindah ke, sebelum gue pindah ke Christmas game, besoknya guys, another big Western Conference battle, di mana number 1 pick Cooper Flag akan langsung ketemu dengan Victor Wembanyama. Oh my god, kita akan kasih nafas guys sama NBA 2 hari itu. Oh, gue juga excited banget untuk melihat Dallas lawan Spurs, man, because they are the future. They are the future, man. Cooper Flag, Derek Lively, of course ada Clay, lawan Dylan Harper, Stephen Castle. Wemby. I cannot wait, man. NBA gila sih. NBA next season akan gila banget sih. And of course, kita akan pindah ke Christmas game. Dimana Christmas game juga akan feature 5 game yang cukup seru. Tapi kalau mata gue sih lihat, of course, ada Houston Rockets lawan Lakers. Dimana ya KD, LeBron, atau KD sama Luka. It should be fun. It should be fun. Lakers lawan Rockets. And of course, satu lagi yang menurut gue paling seru game terakhir, yaitu Timberwolves melawan Denver Nuggets. Ini 2 tim yang menurut gue juga bisa aja sih masuk ke Western Conference Finals next season. Dan juga Nuggets kita nggak boleh lupa nih, udah lumayan berubah, dan juga orang yang bawa hokinya udah datang lagi nih kayaknya, si Bruce Brown ya. Jadi mereka ada Cam Johnson and harusnya Jonas Valanciunas, right? Damn, I'm missing another one. Satu pemain lagi, gue lupa lagi siapa yang masuk situ. Inilah, gue lupa lihat tadi Denver Nuggets. But I think Denver Nuggets just got better. Siapa lagi? Gue yakin Christian Brown next season statsnya juga akan semakin naik sih untuk Denver Nuggets. Yang kasih sih Celtics ya. Ini pertama kalinya sejak tahun 2015 Celtics won't be playing on Christmas Day. Jadi ya kita tahu lah Celtics kelihatannya will have a rough season karena Jason Tatum will be out with the Achilles injury. Mereka baru aja lepas Jrue Holiday, mereka aja baru lepas Kristaps Porzingis. Jadi sisanya Jaylen Brown dan juga Derrick White yang harus gendong. Walaupun mereka baru aja ekstensi Joe Mazzulla, but feeling gue sih kayaknya Celtics kok bisa papan tengah aja di Eastern Conference, kayaknya udah oke banget sih. I know they got Anthony Simons, but it's gonna be a tough year though. It's gonna be a tough year for Boston Celtics sih. Menurut gue, karena Eastern Conference itu nggak boleh anggap enteng juga ya. Ada Orlando Magic, ada Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks is still there, dengan hadirnya Miles Turner, Indiana Pacers walaupun gak ada Tyrese Haliburton. So, strong teams are still there in the Eastern Conference. Jadi, menurut gue Celtics harus ekstra keras sih kerjanya sih, dan juga latihannya sih next season ini. Jadi gimana menurut kalian jadwal opening night ataupun juga Christmas game? Let me know in the comment section kalian paling excited tentang hal apa. Lalu kan kita akan pindah ke Marcus Bolden yang direkrut oleh Santa Cruz Warriors kemarin ini. Jadi tim jiliknya Warriors kemarin itu mengambil rights-nya Marcus Bolden, ternyata itu dari Osceola Magic. I didn't know. Yang punya rights-nya si Bolden mereka sih, lalu ditukar dengan pemain namanya Donta Scott. This is great news menurut gue, karena this is of course one step closer untuk Marcus bisa masuk ke squad utamanya Golden State Warriors. Apalagi karena juga Warriors belum rekrut siapa-siapa kan. They don't have a big man. So, Marcus Bolden could be their only true big man bersama TJD. Maybe, apalagi mereka kehilangan Kevin Looney kan. So,
they need another big body, man. They need another big body. So, I think this is a great opportunity untuk si Marcus Bolden. Tapi menurut gue, apa yang harus dilakukan sama Bolden adalah, he has to stay healthy, man. I think kalau dia bisa stay healthy, he will make it, man. He will make it to the Warriors, to the main squad menurut gue. Jadi sekarang ini tuh kalau salah dia kontrak G League. Jadi dia harus bisa convert ke Exhibit 10 ataupun juga convert menjadi two-way. Jadi ya nantinya kalau memang Warriors butuh a big body untuk kasih screen kepada Steph Curry, gue cukup yakin they will give him a call up sih. So let's pray that Mas Joyo juga bisa perform really well nantinya di NBA G League dan juga dapat kesempatan untuk bermain bersama Steph Curry, man. That's gonna be awesome. And dia udah main sama Giannis. Karena dia bisa punya kesempatan untuk main with another great player in Steph Curry. That will be really dope though. Tapi kita tahu main ini memang Mas Joyo baru aja sembuh dari cedera Achillesnya. You could see him masih kayak hati-hati banget main di NBA Summer League. Dan itu kenapa menurut gue dari Summer League tuh nggak bisa keluarin semuanya sih. Karena pastinya masih ada trauma dan juga pasti dia harus catch up juga. Dia harus catch up karena ya itu dia udah 1 tahun kan istirahat recovery. I think conditioningnya main itu masih belum up to par. So nanti he has 2 months. He has 2 months to get ready. So I'm pretty sure he will give his best shot on the Golden State Warriors. Jadi mari kita support terus untuk Marcus Bolden karena kayaknya ya menurut gue dia kan umurnya kalau udah mau 27 atau 27. Kelihatannya kalau dia tahun ini ataupun juga next season nggak bisa masuk ke NBA, I think it's time for him to go to overseas, either Europe or Asia or even Australia. So, I think this is his year, man. This is his year. I got a feeling about that. And Warriors juga main, gue baca rumornya mereka akan mencoba mendatangkan Josh Giddey. Jadi Josh Giddey ini masih free agent nih kayaknya. Tapi mereka dia baru aja dapat offer dari Bulls 4 tahun untuk 80 juta US dollar. I don't know if he gonna take it or not. Karena Bulls they're not going anywhere. The squad, ya gitu-gitu aja gitu. Kalau Warriors, I think he will have a shot in the playoff dan juga mungkin bisa masuk sampai melangkah jauh di playoff. I think that will be a great addition sih untuk Golden State Warriors kalau mereka bisa mengambil Josh Giddey karena Josh Giddey of course sangatlah versatile banget, sering banget triple double. Dia bisa bantu rebound, bisa bantu assist, bisa bantu poin, and of course bisa create untuk Stephen Curry. Steph kalau saya bawa bola, Steph tinggal cari tempat untuk nembak aja sih. Jadi Jimmy Butler, Draymond Green, Steph Curry, Josh Giddey, Marcus Bolden. Jeez, that's gonna be a strong squad, man. Jadi gue berharap ya bisa terjadilah untuk Josh Giddey dan juga Marcus Bolden masuk ke Warriors, man. Gila, gue udah gak sabar banget sih. Asli gue udah gak sabar banget untuk NBA season. Oh my god, please get here faster, man. So kita nanti bisa ngobrolin NBA hampir tiap hari lagi sih. And sekarang ini Austin Reeves lagi ada di Surabaya. Gue nggak jadi berangkat karena tadi gue mau pulang hari. Cuma gue mikir-mikir sayang kalau bayar sekitar 2 juta sampai 3 juta hanya untuk mungkin lihat Austin Reeves dari jauh saja. Jadi gue mikir akhirnya uangnya gue simpen aja untuk nanti mungkin kalau gue ngeliput All Indonesian di Solo. I think that will be a better choice untuk gue, lebih wise. Tapi hari ini gue lihat gila keren banget. Agassi, Gontara main main pedal bareng sama Austin Reeves. Gak ada obat sih. Kelihatannya kalau Austin Reeves jago ya main pedal ya. Dia kayak udah hatam banget tadi kalau gue lihat ya. Dan good news untuk Lakers fans juga, Austin Reeves kelihatannya akan extend bersama Lakers. Walaupun gue belum tahu dia akan extend berapa lama, tapi kelihatannya Austin Reeves akan ada di kisaran 30 juta US dollar per season sih saat dia extend dengan Los Angeles Lakers. So ya, itu dari NBA. Gue mau tambahin dikit aja guys. Bahas dikit nggak apa dong. MU saya baru dapat striker guys. We got our striker man, Benjamin Šeško. Remember that name. Walaupun dia cuma nyetak 13 gol tahun lalu di Bundesliga, tahun ini kayak 25 gol guys. 25 gol di EPL, gila. Gue lihat sih cara dia nusuk sih dan juga nendang sih boleh lah. Benjamin Šeško. Komplit man. MU gue sekarang punya Šeško, Mbemo, Ahmad, Bruno. Bring it on guys, bring it on. Game week 1 lawan Arsenal. I like Arsenal though, but we gonna beat them though. Kita lihat ya, Gyökeres sih, siapa namanya? Striker baru Gyökeres melawan
Šeško, kira-kira siapa tuh yang akan menang? Siapa yang lebih jago antara strikernya? That's gonna be fun dude. Tapi gila Šeško ini ternyata jago basket juga guys. Gue baru dikasih tahu tadi di DM gue di Instagram. Wah gila, dia bisa overtime UK kayaknya. Dan dia bisa between the leg down. Oh my god. Ini lompatannya tinggi banget sih. Ini beneran kan ya? Ini bukan editan kan ya videonya. Gokil juga sih. Man, he's very athletic though. Yeah, I guess dia juga hobi basket kali. Gue rasa si Benjamin Šeško ini. Jadi, man, excited to have him. Nah, cannot wait juga untuk main EPL Fantasy. Kalau kalian mau main EPL Fantasy bareng gue, jadi member guys di Discord. Itu ada linknya untuk kalian bisa daftar ke EPL Fantasy. Yeah man, can't wait though. Gak apa nggak nih, sekali-sekali kita bahas MU lah dikit-dikit lah. Tiap kali MU main, tipis-tipis aja kita bahas kayak gini sih. Jadi, bisa excited to see my squad sih, this season sih. Setelah tahun lalu, hampir degradasi. So guys, itu aja sih time out-nya hari ini. Nanti kalau ada berita-berita menarik lagi di NBA, gue akan pastinya bahas lagi di time out bersama kalian. Oh iya, gila si Sixers akan bawa balik jersey throwback-nya dia yang tahun 2001 kali ya. Hitam itu, that's gonna be fire. I cannot wait for that jersey though. Itu keren banget sih zamannya Allen Iverson, Aaron Mackey, and then Eric Snow, Jerry Coleman, Tyronn Hill. Siapa lagi dulu ya? Sheesh, itu baik banget sih dulu. Hersey Hawkins, maybe. But yeah, I can't wait untuk see that jersey again. So, gue sebenarnya cuma biar lama aja durasinya sih. Biar 15 menit lah at least. Makanya bahas itu. So, once again, thanks so much guys for watching Taiwan hari ini. Hopefully you guys enjoy the show. Udah gak sabar sih untuk bisa konsisten lagi bikin time out ke depannya. So, once again, thanks so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. I will see you guys again very soon. Peace out, everybody. Please join my channel, guys.